keluarga kecil di suatu desa yang nan jauh. Keluarga tersebut beranggotakan atas ayah, ibu, dan seorang putri mereka yang cantik jelita bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai saudagar kayu. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Namun, suatu ketika ibu Bawang Putih meninggal. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan atas kejadian tersebut. Sudahlah, jangan kau ratapi atas kepergian bangkau. Sabarlah nak, ia terbiasa Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan kepada Bawang Putih. Bawang Merah, kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Ibu senang jika kau menyukai makanan ini. Besok akan ibu bawakan lagi. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud untuk meminang ibu Bawang Merah. Wahai anakku Bawang Putih, apakah engkau akan setuju bila ayah menikah dengan makmummu? Baiklah, kalau engkau setuju, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada makmum. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan ayahnya. Di awal pernikahan, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermaksud-maksud saja. Sana beres-beres rumah. Baiklah, Nak. Hei Bawang Putih, kau juga harus mencucikan bajuku. Baiklah, Kak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih pun pergi keluar desa untuk urusan pekerjaan. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya keterlaluan kepada Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, siapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Mengerti kau? Mengerti, Mak? Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba meraih kembali. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Mak, maafkan Bawang Putih, pakaian Mak terhanyut di sungai. Apa katamu, dasar anak tidak tahu diri? Cepat cari baju itu, jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih pun terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai, lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang paman yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi paman, boleh langsung bertanya? Ya, ada apa nak? Apakah paman melihat baju yang terhanyut di sekitar kebun? Oh iya, tadi saya melihat beberapa saat yang lalu. Terima kasih paman. Sama-sama. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba
ia melihat sebuah gubuk tua. Tak, permisi, Nek. Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam kesini? Saya bawang putih, Nek. Saya kesini tidak mencari pakaian. Apakah Nenek melihatnya? Oh, itu bajumu, Nak. Nenek melihatnya. Nenek akan berikan. Tapi tengok, siapa? Kau harus tinggal di rumah Nenek. Baiklah, Nek, apapun syaratnya akan kuturuti. Beberapa hari berikutnya, Ya, kau sudah tunaikan janjimu. Sekarang Nenek akan tunaikan janji Nenek. Ini baju milik ibumu, Pak. Terima kasih, Nek. Dan apa ini? Dan ambillah labu kuning ini untukmu, Nak. Terima kasih banyak, Nek. Kalau gitu, saya permisi pulang ya, Nek. Terima kasih. bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju itu kepada ibu tirinya. Mak, ini baju punya Mak sudah kutemukan. Bawa kemari dan pergilah. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut ternyata terdapat emas dan permata yang begitu banyak. Mak, bawang merah. Ada emas di sini. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Hei bawang putih, dari mana kau mendapatkan emas itu? Aku mendapatkannya dari nenek tua saat aku mencari pakaian ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Hei nenek muda, apa kau melihat bajuku yang terakhir? Oh, itu bajumu, Nak. Nenek melihatnya. Nenek akan kembalikan, tapi dengan satu syarat. Kau harus tinggal di rumah nenek untuk beberapa hari. Apa syarat itu? Aku akan melakukannya. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang dilakukannya hanya bermalas-malasan saja. Dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat ia hendak pulang. Hai nenek tua, apa yang telah aku lakukan? Mana imbalanku? Ini untukmu, Nak. Ambillah dan pulanglah ke rumah. Terima kasih nenek tua. Begitu mengambil labu yang besar, bawang merah pun langsung pergi. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dengan senang hati, menunjukkan buah labu tersebut. Ibu, Ada apa, Nak? aku telah mendapatkan emas yang diperoleh oleh bawang putih. Mari kita buka. Begitu bawang putih sudah berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun, ternyata bukanlah emas atau permata, melainkan seekor ular yang sangat besar dan berbisa
yang membunuh ibu bawang merah dan bawang merah. Pada suatu hari, ayah bawang putih pun pulang. Di suatu saat, bawang putih berjalan-jalan dan bertemulah dia oleh sang pangeran. Hai gadis manis, di manakah jalan untuk ke sungai di dekat sini? Di sana, pangeran. Oh ya, sebelum saya pergi, bolehkah saya bertanya, nama kamu siapa? Nama hamba bawang putih, pangeran. Begitulah pertemuan pertama antara bawang putih dan pangeran. Pertemuan tersebut membekas di hati pangeran, sehingga diam-diam pangeran memperhatikan bawang putih karena ia sedang jatuh cinta. Karena sudah jatuh cinta, pangeran pun mempersunting bawang putih. Lalu mereka menikah. Maukah kamu menikah denganku, wahai gadis cantik? Pangeran pun mempersunting bawang putih dan akhirnya mereka pun menikah dan bahagia selamanya.